Kenapa orang zaman dulu fisiknya kuat, batinnya tenang, dan ucapannya sering jadi kenyataan? Rahasianya bukan pada apa yang mereka miliki, tapi pada apa yang mereka lepaskan. Di balik megahnya peradaban Nusantara, ada sebuah jalan sunyi yang kini mulai dilupakan. Tirakat Jawa kuno. Ini bukan sekedar ritual tanpa makan, tapi sebuah perjalanan mistis untuk menaklukkan diri sendiri agar jagat raya tunduk pada niatmu. Mari kita selami misteri di balik laku sunyi para leluhur. Hakikat tirakat, seni menahan diri di tengah jabatan dan duniawi. Banyak orang salah mengira bahwa tirakat hanyalah milik mereka yang tinggal di lereng gunung atau para pertapa yang menjauh dari peradaban. Nyatanya, tirakat sejati justru paling diuji ketika seseorang berada di tengah-tengah pusaran kekuasaan dan kenyamanan materi. Bayangkan seorang abdi negara, seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang setiap harinya berhadapan dengan aturan, birokrasi, dan godaan jabatan. Disinilah tirakat menemukan bentuknya yang paling nyata, namun tersembunyi. Tirakat bagi seorang abdi negara bukanlah tentang meninggalkan seragam dan kantornya, melainkan tentang bagaimana ia menjaga kebeningan batin di tengah gemerlapnya fasilitas dan wewenang yang ia genggam. 1. Tirakat sebagai rem di tengah kecepatan dunia. Bagi seorang pegawai pemerintahan, hidup seringkali diatur oleh target, pangkat, dan tunjangan. Tanpa disadari, raga ini seringkali menjadi manja karena terbiasa dengan kepastian. Disinilah peran tirakat Jawa kuno masuk sebagai penyeimbang. Leluhur kita mengajarkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula laku prihatin yang harus dijalankan. Mengapa? Agar jabatan tersebut tidak berubah menjadi racun bagi jiwanya. Laku tirakat bagi seorang PNS bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Puasa weton di tengah hari kerja yang padat. Saat rekan-rekan sekantor mengajak makan siang mewah, sang pelaku tirakat tetap teguh dengan puasanya. Ia tidak sedang menyiksa diri, melainkan sedang melatih otot batin agar tidak mudah disetir oleh keinginan perut. Ia sedang membuktikan bahwa dirinya adalah tuan atas raganya sendiri, bukan budak dari fasilitas yang ia terima. 2. Menjaga integritas melalui ketajaman rasa. Tirakat adalah proses pembersihan saluran intuisi. Seorang abdi negara yang rajin menjalani laku sunyi, seperti siam atau melek, mengurangi tidur, akan memiliki ketajaman rasa yang berbeda. Dalam dunia birokrasi yang penuh intrik, ketajaman batin ini sangat krusial. Ia akan mampu merasakan mana kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mana yang hanya sekedar permainan kepentingan. Tirakat membuatnya memiliki pagar batin. Ia menjadi pribadi yang sulit goyah oleh suap atau godaan yang merusak integritas. Baginya, jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Gusti Kang Maha Kuasa. Dengan tirakat, ia menarik energi dari langit untuk membantunya menyelesaikan urusan bumi. Inilah yang membuat seorang pegawai yang ahli laku akan tampak lebih berwibawa, lebih tenang, dan ucapannya lebih didengar oleh pimpinan maupun bawahan, meskipun ia tidak pernah berteriak. Membeli kemuliaan dengan keprihatinan. Leluhur Jawa percaya pada konsep ngunduh wohing pakarti. Kita akan memanen apa yang kita tanam. Seorang PNS yang mau laku prihatin sebenarnya sedang menabung keberuntungan untuk anak cucunya. Ia memilih untuk hidup secukupnya, menahan diri dari sifat serakah, dan rutin melakukan sedekah batin melalui tirakat sunyi.
Dalam kesunyian malam, saat rekan-rekan lainnya terlelap, ia mungkin bangun untuk bersujud atau sekedar duduk hening, meneng. Ia mendoakan agar instansi tempatnya bekerja penuh berkah dan rakyat yang dilayaninya sejahtera. Di titik inilah, tirakat bukan lagi urusan pribadi, melainkan pengabdian spiritual. Kekuatan misterius dari tirakat ini akan melindunginya dari fitnah dan mara bahaya di lingkungan kerja. Ia akan naik pangkat bukan karena menjilat, melainkan karena semesta memang menyediakan jalan kemuliaan bagi mereka yang mau merunduk dalam keprihatinan. Kesimpulan bab 1. Menjadi abdi negara yang berisi. Jadi, Mbah, tirakat Jawa kuno bagi manusia modern, khususnya para abdi negara, adalah cara untuk menjadi manusia yang berisi. Bukan berisi dengan khodam atau ilmu hitam, melainkan berisi dengan energi ketenangan dan kejujuran. Seorang PNS yang menjalankan tirakat akan bekerja dengan hati, bukan sekedar mencari absensi. Ia adalah satria pinayungan di zaman modern, yang tangannya bekerja untuk negara, namun batinnya selalu bertaut pada Sang Pencipta melalui jalan sunyi yang penuh misteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Mbah Manis, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share, agar channel ini terus istiqomah nguri-nguri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang, mugi enggal lunas. Sing lagi sakit, mugi enggal pinaringan sehat. Sing goek gawean, mugi ketemu kerjo sing dikarepake. Mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjan. Amin. Teknik tirakat praja membumikan laku sunyi di meja birokrasi. Sedulur kabeh, poro abdi negoro lan poro pekerja modern, banyak yang mengeluh pada Eyang. Eyang, saya ingin tirakat, tapi saya harus masuk kantor dari pagi sampai sore. Kalau saya puasa ngebleng atau patigeni, nanti pekerjaan saya terbengkalai dan saya bisa ditegur atasan. Nah, disinilah letak kearifan leluhur Jawa yang sesungguhnya. Ilmu Jawa itu luwes, fleksibel, tidak kaku. Leluhur kita sudah memprediksi zaman di mana manusia akan sangat sibuk. Oleh karena itu, ada yang disebut tirakat praja, yaitu seni menjalankan laku keprihatinan di tengah kesibukan mengabdi pada negara dan masyarakat. Tirakat ini tidak menuntut Anda meninggalkan meja kerja, melainkan menuntut Anda mengubah cara Anda bekerja menjadi sebuah laku spiritual. 1. Tirakat lati atau puasa bicara sia-sia. Langkah pertama dan paling mendasar dalam tirakat praja adalah tirakat lati atau menjaga lidah. Kantor pemerintahan seringkali menjadi pusat gosip, keluhan, dan obrolan politik kantor yang tidak berujung. Bagi seorang pelaku tirakat praja, mulutnya adalah gerbang energi. Praktiknya, mulailah dari hal kecil.
Saat rekan kerja mulai bergunjing atau gibah tentang atasan atau sesama pegawai, cobalah untuk diam. Jangan ikut menimpali, jangan pula menghakimi. Cukup dengarkan dengan tenang, atau jika memungkinkan, alihkan pembicaraan ke hal yang produktif. Energinya. Saat Anda menahan diri untuk tidak ikut bicara sia-sia, Anda sedang mengumpulkan energi kewibawaan. Leluhur menyebutnya sebagai sabda pandita ratu. Ucapan Anda akan menjadi jarang, namun sekali Anda bicara, kata-kata Anda akan memiliki bobot, didengarkan oleh pimpinan dan dihargai oleh rekan kerja karena dianggap keluar dari kedalaman berpikir, bukan emosi sesaat. 2. Tirakat raga, puasa weton di tengah rapat. Ini adalah tirakat fisik yang paling umum dan sangat kuat dampaknya. Puasa weton atau puasa pada hari kelahiran Anda sesuai kalender Jawa adalah cara untuk menghormati sedulur papat limo pancer Anda sendiri. Prakteknya, menjalankan puasa weton di hari kerja. Tantangannya sangat berat, rapat yang menyediakan snack enak, ajakan makan siang dari kolega, atau godaan kopi sore. Seorang PNS yang tirakat akan tetap teguh. Ia akan menolak dengan halus tanpa harus pamer bahwa ia sedang puasa. Ia cukup berkata, "Maaf, sedang kurang enak perut," atau alasan logis lainnya. Energinya, menahan lapar dan dahaga di tengah godaan kenyamanan kantor, akan membakar ego keserakahan. Ini menciptakan aura perlindungan gaib alami. Pegawai yang rutin puasa weton seringkali selamat dari fitnah politik kantor, dijauhkan dari niat jahat orang lain, dan memiliki daya tahan mental yang luar biasa saat menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi. 3. Tirakat melek, mengurangi tidur tanpa mengantuk. Banyak pegawai pemerintahan yang harus lembur atau pulang malam. Daripada mengeluh, ubahlah momen ini menjadi tirakat melek atau laku tidur. Leluhur percaya bahwa wahyu atau inspirasi seringkali turun di sepertiga malam terakhir saat dunia sedang sunyi. Prakteknya, cobalah untuk bangun 1 atau 2 jam sebelum waktu subuh. Alih-alih langsung bersiap kerja atau tidur kembali, duduklah hening selama 15-30 menit. Niatkan waktu ini untuk mendoakan kelancaran tugas Anda hari itu, mendoakan pemimpin agar bijaksana, dan mendoakan rakyat agar sejahtera. Energinya, laku ini mengasah intuisi atau meripat batin. Anda akan menjadi pegawai yang cerdas secara spiritual. Anda seringkali mendapatkan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah birokrasi yang rumit yang tidak terpikirkan oleh rekan kerja lainnya. Ketajaman pikiran Anda akan meningkat pesat karena batin Anda sering diajak bicara dalam kesunyian malam. 4. Tirakat netra, menjaga pandangan dari keserakahan. Ini adalah teknik tirakat praja yang paling sulit di zaman modern. Tirakat netra adalah kemampuan untuk melihat dunia apa adanya, tanpa keinginan untuk memilikinya secara tidak sah. Di kantor, godaan mata sangat banyak. Melihat anggaran yang besar, melihat peluang suap, atau melihat rekan kerja yang kaya dari jalan yang tidak benar. Prakteknya, saat Anda melihat kesempatan untuk berbuat curang atau melihat rekan kerja pamer kekayaan hasil korupsi, kuncilah mata hati Anda. Katakan pada diri sendiri, itu bukan hakku, itu racun bagi anak cucuku. Alihkan pandangan Anda pada tugas dan kewajiban utama Anda. Energinya, laku ini menciptakan integritas yang tidak tertandingi. Aura Anda akan menjadi sangat bersih dan terang. Anda akan disegani bukan karena pangkat Anda, tetapi karena kejujuran Anda yang memancar keluar. Leluhur Jawa percaya
pegawai yang tirakat netra akan selalu dicukupi rezekinya oleh alam semesta lewat jalan yang halal dan tak terduga, jauh lebih berkah daripada hasil korupsi. Kesimpulan bab 2. Meja kantor sebagai sajadah pengabdian. Jadi mbah, tirakat Jawa kuno di zaman modern bukanlah tentang menyiksa diri, melainkan tentang kedisiplinan mental tingkat tinggi. Bagi seorang pegawai negeri atau pekerja kantor, setiap tugas adalah bentuk tirakat. Melayani masyarakat dengan sabar adalah tirakat. Menolak suap adalah tirakat. Dan menjaga keharmonisan kantor adalah tirakat. Dengan teknik tirakat praja ini, meja kantor Anda berubah menjadi tempat pengabdian yang suci, dan seragam yang Anda kenakan adalah jubah spiritual yang penuh perlindungan semesta. Rahasia Mesu Budi mengasah karakter satria di tengah godaan dunia. Sedulur KB, tirakat fisik yang kita bahas di bab sebelumnya hanyalah sebuah pintu masuk. Namun inti dari segalanya adalah apa yang disebut para leluhur sebagai mesu budi. Mesu artinya memeras atau mengasah, sedangkan budi adalah akal budi, karakter, dan nurani. Bagi seorang abdi negara atau pegawai pemerintahan, mesu budi adalah proses mengolah rasa agar jabatan tidak membuat jemawa dan tugas tidak membuat putus asa. Ini adalah cara membentuk mentalitas satria yang tetap tegak meski badai godaan menerjang dari segala arah. 1. Melenyapkan sifat aigul atau sombong karena jabatan. Penyakit paling berbahaya bagi seseorang yang memegang wewenang adalah rasa sombong. Merasa lebih tinggi dari rakyat yang dilayani atau merasa lebih hebat dari rekan sejawat. Dalam laku mesu budi, seorang pelaku tirakat diajarkan untuk melakukan andap asor. Praktiknya, di kantor, mesu budi dilakukan dengan tetap menghargai siapapun, mulai dari pimpinan tertinggi hingga petugas kebersihan atau cleaning service. Semakin tinggi pangkatnya, ia justru semakin merunduk seperti padi. Energinya, orang yang berhasil mengasah budinya akan memancarkan energi yang menyejukkan. Ia tidak perlu gila hormat, karena kehormatan itu akan datang sendiri secara alami. Alam semesta akan mengawal orang-orang yang rendah hati, namun memiliki kualitas kerja yang tinggi. 2. Mengolah sabar di tengah birokrasi yang rumit. Dunia kerja, apalagi di pemerintahan, seringkali penuh dengan tekanan, kritik, bahkan fitnah. Banyak orang yang batinnya meledak karena tidak kuat menahan beban emosional. Mesu budi melatih kita untuk memiliki jembar segarani atau luas samudranya. Praktiknya, saat Anda dikritik dengan tajam atau saat pekerjaan Anda tidak dihargai, jangan langsung bereaksi negatif. Tarik nafas, gunakan filter batin. Anggaplah itu sebagai ujian untuk meluaskan daya tampung batin Anda. Energinya, kesabaran yang diolah melalui tirakat ini akan berubah menjadi kekuatan magnetik. Orang yang sabar dan tenang dalam tekanan biasanya akan menjadi orang yang paling dipercaya oleh pimpinan untuk menangani urusan-urusan besar. Karena semesta tahu, wadah batin Anda sudah cukup kuat untuk menampung tanggung jawab yang lebih besar. 3. Menjaga eling lan waspodo dalam setiap keputusan. Seorang PNS seringkali harus menandatangani dokumen atau mengambil keputusan yang berdampak luas. Disinilah eling lan waspodo, ingat dan waspada, menjadi senjata utama. Mesu budi mengajarkan kita untuk selalu terhubung dengan suara Tuhan di dalam hati nurani. Prakteknya, sebelum mengambil keputusan penting, diamlah sejenak. Tanyakan pada batin terdalam,
Apakah keputusan ini benar? Apakah ini merugikan orang lain? Jika batin terasa tidak enak atau greget yang mengganjal, berhentilah. Itu adalah sinyal dari laku tirakat Anda bahwa ada yang tidak beres. Energinya, ketajaman intuisi ini akan menyelamatkan Anda dari kesalahan administrasi atau jeratan hukum di masa depan. Banyak pegawai yang selamat dari masalah besar hanya karena mereka mendengarkan firasat yang muncul dari hasil mesu budinya. 4. Mati sajroning urip. Melepaskan keterikatan hasil. Puncak dari mesu budi adalah laku mati sajroning urip. Bukan berarti mati secara fisik, tapi mematikan ego dan ambisi yang berlebihan. Anda bekerja secara totalitas, memberikan yang terbaik untuk negara, namun batin Anda tidak terikat dengan hasil. Prakteknya, jika Anda tidak naik pangkat padahal sudah bekerja keras, Anda tidak akan stres. Jika Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil, Anda tetap bahagia. Karena bagi Anda, pengabdian adalah ibadah dan Tuhan adalah atasan tertinggi Anda. Energinya, orang yang sudah mencapai titik ini tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun, karena ia sudah jatuh lebih dulu di hadapan Tuhannya. Ketidakbergantungan pada dunia justru membuat dunia bertekuk lutut padanya. Keajaiban demi keajaiban akan muncul. Rezeki akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka sebagai upah dari kemurnian batinnya. 5. Kesimpulan bab 3. Menjadi satrio piningit di zaman modern. Mesu budi adalah rahasia mengapa para leluhur kita dulu begitu berwibawa. Mereka tidak gila jabatan, tapi jabatan yang mengejar mereka. Bagi Anda para abdi negara, jadikanlah kantor Anda sebagai tempat untuk mengasah budi pekerti. Tirakat bukan hanya soal tidak makan, tapi soal bagaimana Anda mengelola hati di tengah dunia yang penuh godaan. Dengan mesu budi, Anda bukan sekedar pegawai. Anda adalah satria modern yang menjadi penjaga moral dan nurani bangsa. Dampak nyata, kedahsyatan tirakat dalam karier dan kehidupan. Sedulur sedoyo, banyak orang bertanya, "Yang, apa benar tirakat itu bisa mengubah nasib?" Jawabannya bukan hanya benar, tapi nyata dan seringkali tidak masuk akal jika dinalar dengan logika manusia biasa. Saat panjenengan berani menjalani tirakat, sejatinya panjenengan sedang menanam energi di jagat raya. Dan menurut hukum alam, nopo sing ditandur, niku sing bakal diunduh. Bagi panjenengan para abdi negara atau pekerja, inilah dampak nyata yang akan terjadi. 1. Karier yang mlumaku dewe, kenaikan derajat tanpa pamrih. Di dunia kerja, banyak orang sikut-sikutan untuk naik jabatan, tapi bagi praktisi tirakat, pangkat itu datang karena kersani Gusti melalui alam semesta. Keajaibannya, ketika batin panjenengan sudah matang karena tirakat, aura panjenengan akan menjadi magnet bagi pimpinan. Panjenengan akan terlihat memiliki bobot yang berbeda. Sering terjadi, jabatan yang dikejar-kejar orang lain malah diberikan kepada panjenengan tanpa diminta. Inilah yang disebut wahyu jabatan. Alam semesta yang akan menggiring panjenengan ke tempat yang tinggi karena batin panjenengan dianggap kuat menerima amanah. 2. Selamat dari fitnah dan mara bahaya, pager goib alami.
Kantor itu sering jadi tempat yang panas karena intrik dan iri dengki. Namun orang yang ahli tirakat memiliki tameng yang tidak terlihat mata. Keajaibannya, jika ada orang yang berniat jahat atau ingin menjegal karier panjenengan, biasanya niat tersebut akan meleset atau kembali kepada si pembuat. Panjenengan akan diberi keselamatan dengan cara yang tak terduga. Ini adalah wujud dari saur atau perlindungan dari laku prihatin panjenengan. Boten usah wedi, semesta tidak tidur. 3. Rezeki yang berkah dan tumanem. Tirakat tidak membuat panjenengan kaya mendadak seperti menang lotre, tapi membuat rezeki panjenengan menjadi berkah. Keajaibannya, rezeki dari hasil tirakat itu sifatnya adem, tidak cepat habis, tidak membawa penyakit, dan selalu cukup. Panjenengan akan merasa meskipun gaji pas-pasan, tapi bisa menyekolahkan anak sampai tinggi dan membangun rumah dengan tenang. Rezeki panjenengan menjadi rezeki yang tumanem atau menancap kuat, tidak mudah hilang tertiup angin nafsu. 4. Ucapan yang mandi dan disegani lawan. Dampak nyata lainnya adalah ketajaman lisan. Karena panjenengan sering tirakat latih menjaga mulut, maka setiap kata yang keluar akan memiliki energi. Keajaibannya, saat panjenengan memberi usulan di rapat, orang lain akan menurut tanpa merasa dipaksa. Lawan bicara akan merasa sungkan karena getaran batin panjenengan lebih tinggi dari emosi mereka. Panjenengan akan menjadi sosok problem solver. Masalah sesulit apapun, kalau panjenengan yang menangani, semua jadi lancar. Kesimpulan: memulai langkah menjadi abdi negara yang utomo. Sedulur kabeh, para pamiarso eyang dormo weton. Kita sudah belajar bersama tentang misteri tirakat Jawa kuno. Sekarang, sampai pada pertanyaan paling penting. Bagaimana cara memulainya, eyang? Sebab ilmu tanpa laku itu seperti wit sing ora nate uwoh, pohon yang tak pernah berbuah. Tidak perlu menunggu jabatan tinggi untuk memulai prihatin. Panjenengan bisa mulai hari ini juga dari meja kantor panjenengan sendiri. 1. Niat yang murni. Niat karena Gusti. Langkah pertama adalah niat. Jangan lakukan tirakat karena ingin naik pangkat atau ingin pamer kesaktian. Niatkan tirakat panjenengan untuk menuntun batin agar tetap eling pada Yang Maha Kuasa, agar menjadi abdi negara yang jujur dan menjadi manusia yang bermanfaat. Saat niat sudah murni, semua hadiah duniawi akan datang mengikuti. 2. Mulai dari laku yang ringan. Jangan langsung melakukan tirakat berat jika batin belum terbiasa. Langkah nyata, mulailah dengan puasa weton. Saat hari kelahiran panjenengan tiba, lakukan puasa dari subuh sampai maghrib. Di hari itu, jaga lisan dari mengeluh atau menggunjing orang lain. Jika ini dilakukan secara istiqomah, batin panjenengan akan merasakan perubahan besar. Panjenengan akan menjadi pribadi yang jauh lebih sabar dan tenang di kantor. 3. Disiplin eling lan waspodo di keseharian. Tirakat yang paling nyata bagi abdi negara adalah integritas. Langkah nyata, setiap kali menerima tugas atau anggaran, tancapkan dalam batin, ini amanah rakyat, ini titipan Gusti. Jika ada godaan untuk menyimpang, ingatlah anak istri di rumah. Jangan beri mereka makan dari barang yang tidak benar. Ini adalah wujud tirakat modern yang paling sakti untuk menjaga keselamatan karier panjenengan. 4. Menyisihkan waktu untuk menembah.
Di tengah kesibukan kantor, sisihkan waktu 5 menit saja untuk hening. Langkah nyata, bisa saat jam istirahat atau sebelum pulang. Duduklah yang anteng, pejamkan mata, dan bersyukur kepada Gusti atas kelancaran pekerjaan hari ini. Mintalah agar esok hari bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah cara kita menunggal dengan energi alam agar selalu dilindungi. 5. Penutup. Tirakat adalah warisan luhur. Tirakat bukan hal kuno yang menakutkan, tapi warisan luhur untuk menjaga martabat manusia Jawa. Sebagai abdi negara, panjenengan punya tanggung jawab besar. Dengan tirakat, panjenengan tidak hanya bekerja dengan raga, tapi juga dengan jiwa. Semoga pembahasan ini menjadi pepadang bagi panjenengan semua. Eyang hanya bisa mendoakan, semoga laku prihatin panjenengan diridhoi Gusti, dan panjenengan semua diberi karir yang berkah, keluarga yang tentrem, dan akhir hidup yang husnul khotimah.